Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan tak menepati janjinya kepadamu, doamu pasti terkabul, meski dosa-dosamu segunung. Ya, ini pertanyaan yang cukup sering ya disampaikan. Ustadz, mantan pergi, mantan tidak menepati janjinya. Tetapi pada sisi yang lain, dia juga banyak dosanya. Yang bertanya ini, ya, apakah ketika dia berdoa, doanya akan terkabul? Ya, maka akan kita lihat dengan seksama, ya, apakah ketika seseorang dikhianati, dia seorang ahli ibadah, itu doanya terkabul, atau ketika seseorang dikhianati, walaupun dia bukan seorang ahli ibadah, doanya juga bisa terkabul. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, ibadah, ya, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, itu adalah kewajiban semua kita. Karena apa? Karena manusia diciptakan itu untuk tujuan beribadah kepada Allah. Ya. Di dalam berdoa, orang yang doanya terkabul, doanya yang mustajab, adalah doa dari orang-orang yang ahli ibadah. Ya, ibadah sholatnya tekun, ibadah puasanya rajin, sedekahnya banyak, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang dosanya sedikit, pahalanya berlimpah, maka mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang doanya mustajab. Tetapi memang ada keadaan-keadaan di mana ketika orang mengalami keadaan ini, baik mereka ini ahli ibadah ataupun bukan ahli ibadah, doanya sama-sama terkabulnya. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan, da'watul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang fajir atau ahli maksiat, karena kefajiran atau kemaksiatan yang ia lakukan itu akan ia tanggung jawab sendiri. Ya, jadi berdasarkan keumuman hadis ini, ketika orang terzolimi, ketika orang teraniaya, ya, sudah mau menikah nih, tetapi mantannya tidak menepati janji, pergi dari dia, memilih orang lain, mengkhianatinya, maka walaupun dosanya segunung nih,
doanya karena dia dikhianati, karena dia terzolimi, karena dia teraniaya, ya, karena mantan telah menzolimi dia, doanya menjadi doa yang mustajab. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan selama ini yang dosanya segunung itu kelak di hari kiamat harus dia terima dosanya. Azabnya harus dia jalani. Ya, dosanya segunung, ya masuk neraka. Tetapi ketika dia terzolimi di dunia, maka doanya terhadap orang yang menzoliminya itu menjadi doa yang terkabul. Nah, maka itulah jawaban. Bagaimana kalau dosanya segunung tetapi dia dikhianati oleh mantannya? Apakah ketika dia berdoa agar mantannya kembali, doanya akan terkabul? Jawabannya iya. Ya, dan akan sangat baik kalau momentum perpisahan itu juga dijadikan sebagai momentum perubahan untuk jadi lebih baik. Ya. Jadi jangan hanya beribadah saat mantan pergi saja. Jangan hanya berdoa saat mantan pergi saja. Ya. Teruskan ibadahnya, teruskan doanya. Setelah mantan kembali pun lanjutkan ibadah dan doanya. Ya, agar mantan didapatkan kembali, keselamatan di akhirat juga bisa kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.